Udah hopeng. Udah hopeng. Tenang aja deh. Tenang aja, aman. Saudara Pandu Syahril yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Putri Kusuma Wardani yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Ketua TKN yang saya hormati, dan yang paling penting kakanda saya, Ibu Bianti Ningsih Midrawati Jiwandono dan Maryani Ekowati Joyo Hadikusumo. Kalau enggak disapa bahaya saya nanti. Yang bisa marahin Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra dan Capres hanya mereka berdua aja itu. Jadi memang yang berkuasa di negara ini ya kaum perempuan sebetulnya itu. Benar gak? Ya kan? Dulu di tentara itu kalau suaminya bintang 3, istrinya bintang 4. Saya ingin mulai sambutan saya ini dengan sebuah pantun. Makan pecel bersama sahabat, enak dimakan karena nikmat. Pandawa 5 adalah organisasi yang hebat, membuat kita semua semakin semangat. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mendapat kehormatan menerima deklarasi dukungan dari organisasi relawan Pandawa 5 yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, kita semua sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab atas masa depan bangsa kita sendiri. Tanggung jawab itu kita wujudkan dalam upaya kita, dalam keterlibatan kita dalam kehidupan politik bangsa kita. Pengertian politik dalam arti yang baik, kalau kita buka buku-buku di fakultas-fakultas ilmu politik di seluruh dunia, arti politik yang sebenarnya adalah kehendak, keinginan memperbaiki kehidupan rakyat kita. Itu tujuan politik. Jadi ada yang mengatakan saya tidak mau terlibat politik. Kalau tidak mau terlibat politik, berarti saudara tidak bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan rakyat kita. Kalau tidak mau terlibat politik, berarti jangan mengeluh dan jangan marah dan jangan protes dan jangan menggugat kalau anak-anak kita dan cucu-cucu kita hidupnya tidak baik. Kalau tidak mau terlibat politik, jangan kecewa kalau cari pekerjaan susah. Kalau tidak mau terlibat politik, jangan marah kalau nanti listrik mati-mati. Jangan marah kalau harga pangan menjulang tinggi. Jangan marah kalau banyak korupsi. Jangan marah
kalau macet di jalan. Jangan marah kalau kebanjiran. Jangan marah kalau di desa-desa kita banyak kekeringan. Karena saudara tidak mau terlibat politik. Jadi saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara di sini, kehadiran Ibu Kartini, kehadiran jenderal-jenderal ini, mereka berhak istirahat. Untuk apa mereka mau capek-capek? Apa yang mereka cari? Dari muda mereka pertaruhkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Mereka berhak untuk istirahat di rumah. Apakah mereka masih ambisi? Apa mereka masih berharap? Mereka sudah mencapai puncak-puncak karier mereka. Tapi mereka tidak mau berhenti berpikir, berhenti berjuang, berhenti berupaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Anak-anak muda yang duduk di sini, saya lihat banyak PSI juga di sini. Rupanya berhimpitan gitu, PSI, Pandawa 5. Hah? Cantik-cantik lagi banyak di sini. Bahaya ini. Gerindra bisa, waduh, ini bisa disalib ini Gerindra ini. Hati-hati bun. Jadi bahwa saudara-saudara, saya panggil saudara-saudara, saudari-saudari ya, adik-adik ya, adik-adikku ya, jangan anak-anakmu ya, adik-adik aja deh. Bahwa Anda mau duduk di sini, Anda mau berpikir politik, Anda mau berkomitmen, Anda mau memilih untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini berarti Anda punya rasa tanggung jawab untuk bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita telah memilih demokrasi. Demokrasi adalah artinya kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat, rakyat yang memegang masa depan mereka di tangan mereka. Saudara-saudara sekalian, pada hari pemilihan nanti, satu orang satu suara. Tidak ada orang kaya pada saat itu dan orang miskin. Tidak ada jenderal dan tidak ada kopral, tidak ada petani dan tidak ada konglomerat. Satu orang satu suara di depan bilik, di dalam bilik. Begitu mencoblos, seluruh rakyat Indonesia punya kekuasaan yang sama. Punya kekuasaan yang sama. Saudara-saudara sekalian, itu arti kedaulatan rakyat. Dan karena itu, terima kasih dukungan Pandawa 5 kepada Prabowo Gibran. Karena artinya kita menambah pejuang-pejuang, menambah orang-orang yang akan turun ke rakyat kita, meyakinkan seluruh rakyat kita bahwa Prabowo Gibran, kitalah adalah wakil-wakil, kita adalah utusan-utusan, kita adalah lambang-lambang dari Indonesia yang akan bangkit menjadi negara yang hebat. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur Indonesia ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Sekarang apa yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo dan pendahulu-pendahulunya, kita harus mengakui semua presiden berjasa, semua presiden punya saham yang besar dalam memimpin bangsa ini, dalam membangun landasan yang kuat untuk Indonesia
bangkit menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur. Tidak mungkin kita membangun satu rumah tanpa fondasi yang kuat. Fondasi ini telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan pendahulu-pendahulu, dan kita harus mengerti bahwa pembangunan sebuah bangsa yang begitu besar bukan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, tidak, oleh lapisan pemimpin-pemimpin yang hebat, saudara sekalian. Jadi saya harus mengatakan, dengan segala potensi kita, dengan segala kekayaan kita sekarang, kuncinya adalah bagaimana kita mengelola dan menjaga kekayaan itu. Bagaimana kita menjaga kekayaan itu dan mengelola kekayaan itu, supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara tahu bahwa saya 10 tahun saya berada sebagai rival Pak Joko Widodo. Pasti saudara tahu kan? Tidak 10 tahun ya, 2000 ya, 10 tahun. Sampai lupa aku. 2014, 2014, dan 2019. Iya kan? 2014. 2019 ya rival, tapi akhirnya jadi anak buah. Nggak ada masalah. Rival jadi hopeng. Artinya apa? Saya ingin ceritakan kepada saudara-saudara bahwa saya kira Presiden Joko Widodo ini memberi pelajaran bagi kita semua. Beliau menang, beliau punya kekuasaan, tapi beliau merangkul yang dikalahkan. Beliau mengajak, dan waktu itu yang datang ke saya untuk meyakinkan saya untuk bergabung dan dikolonisasi adalah anak-anak muda dari Partai Gerindra. Saya ingat malam itu yang datang ke saya, Saudara Tommy Jiwandono, Saudara Budi Jiwandono, anak-anak muda semua yang datang mengatakan, Pak, setelah kita berpikir, kita menyarankan, itu hanya 5-6 orang loh, kita menyarankan kita bergabung. Tapi saya juga tidak berpikir terlalu lama. Kalau kalian ingat ya, saya tidak berpikir terlalu lama, karena saya kadang-kadang mengikuti kata hati saya. Akhirnya saya bergabung dan menyatu dan bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang kita cintai. Dan setelah saya bergabung, saya melihat dari dekat, karena saya ikut rapat kabinet. Gini-gini Menteri Pertahanan. Jangan main-main ya, Menteri Pertahanan itu oke loh. Enggak, saya mau katakan, setelah saya bergabung, saya lihat bagaimana Pak Jokowi memimpin pemikiran-pemikiran beliau, keputusan-keputusan beliau, dan saya lihat kabinet, saya lihat tokoh-tokoh dalam kabinet, saya lihat bagaimana
Menko-menko bekerja. Saya lihat Menko-menko antara lain Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini saya bukan muji-muji karena ada Mbak Kartini, enggak. Boleh tanya nih, ex Kopassus ya. Prabowo ini nggak suka molor, ya kan? Saya bicara padanya. Saya sama Pak Luhut itu, ya kan? Ada orang yang mengatakan kita itu seperti Tom and Jerry, katanya. Karena kita sama-sama punya sifat yang hampir sama, ya kan? Kita adalah, katakanlah, dan itu mungkin atasan kita sengaja, kita dibina dan sering kita mungkin disuruh bersaing, dan itulah kadang-kadang kelebihan dan kekurangan tentara. Karena tentara disiapkan untuk menang dalam pertempuran, siap untuk berkorban demi rakyat dan bangsa Indonesia, itu disiapkan. Tapi yang saya ingin katakan, saya menjadi saksi betapa keras bekerjanya Pak Jokowi, Pak Luhut, Menko-menko yang lain, Pak Muhajir, Pak Erlangga, ya kan? Saya melihat, saya saksi gimana mereka bekerja begitu keras, pertemuan demi pertemuan demi pertemuan. Pak Luhut itu bisa sampai malam pertemuan. Beliau luar biasa kerja kerasnya, dan pemikiran-pemikiran beliau itu selalu untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga Pak Jokowi bekerja sangat keras, dan pemikirannya adalah demi kebaikan negara dan bangsa. Dan ternyata harus kita akui, di tengah krisis-krisis yang luar biasa, pandemi COVID-19, banyak negara lain meramalkan Indonesia kolaps. Sudah keluar di CNN, Indonesia Health System on the verge of collapse. Mereka ramalkan kita kolaps. Ternyata kita mampu. Kita bersatu, kita bekerja keras, kita hadapi krisis, dan kita dinilai oleh WHO, oleh PBB, 5 negara yang paling cepat mengatasi COVID-19. Kemudian terjadi perang di mana-mana. Di Libya, di Sudan, terakhir di Ukraina. Ya. Perang itu mengakibatkan pupuk jadi langka, harga pangan jadi naik, banyak negara ekonominya hancur. Kita bersyukur, alhamdulillah, ekonomi kita masih terkendali sampai hari ini. Saudara-saudara, ibarat kapal besar, Indonesia diibaratkan sebuah kapal besar. Kalau nahkodanya tidak cakap, kalau nahkodanya tidak benar, kalau nahkodanya tidak stabil, kalau nahkodanya orang yang tidak mampu, kapal ini pasti oleng, bahkan bisa masuk karang-karang, bisa hancur. Karena itulah saya menjadi saksi, saya melihat dari dekat bahwa pemimpin-pemimpin kita, Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh yang ada, pemikiran mereka adalah untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Dan karena itulah saya merasa mendapat kehormatan besar, dipercaya oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju, oleh, bisa dikatakan kami adalah bagian dari tim
Joko Widodo, dan kami tidak malu-malu mengatakan itu. Marilah sebagai bangsa Indonesia, marilah kita tampil dengan baik. Marilah kita tampil dengan kebaikan. Jangan buruk sangka, jangan curiga, jangan apa biar kata-kata anak muda itu sekarang baper, ilfil, ya, ilfil. Apa lagi? BT, apa lagi? Baper. Kita ya sebagai bangsa yang besar harus punya jiwa yang besar. Ya. Menang dan kalah itu bagian dari kehidupan. Oh, kali ini insya Allah menang. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya kira-kira. Apalagi ada LBP di situ. Apalagi ada Pandawa 5 di situ. Saya tidak tahu kenapa kalian pilih Pandawa 5. Karena apa? Karena waktu saya aktif di tentara sebagai komandan batalion, nama sandi saya adalah Pandu. Iya benar, Pandu. Makanya lo sama gue itu kita sehati, karena saya kawan bapakmu. Saudara-saudara sekalian, benar. Jadi saya punya 5 kompi dan ini begini. Jadi saya sebagai komandan batalion diberi nama Pandu. Jadi saya sangat, istilahnya Pandawa 5 bagi saya itu adalah suatu ajaran hidup. Bagi saya mereka itu semacam simbol. Ya. Pandawa itu kesatria. Pandawa itu berjuang selalu untuk kebenaran. Selalu untuk kebenaran dan berjalan di atas kejujuran. Dan menegakkan keadilan. Itu arti Satria Pandawa. Dan Satria Pandawa selalu tidak banyak orangnya, sedikit, dan selalu berhadapan dengan Kurawa. Kurawa sifatnya itu negatif, selalu marah-marah. Kalau Pandawa cantik-cantik dan ganteng-ganteng, iya kan? Kok ini bukan saya. Ini sejarah itu. Pandawa itu pasti ganteng. Kalau yang Sri Kandi pasti cantik. Kalau Kurawa, ya kan? Kurawa giginya apa itu? Matanya ada apa? Ada Durna, ya. Ada Durna, ada satu lagi apa itu? Ya, saya tidak mau terlalu lanjut lah, sudah. Pokoknya terima kasih dukungan Pandawa 5. Karena waktu sudah mendekati.